memang ya dibilang egois ya, lebih egois kan begitu, mentang-mentang dia punya segalanya ya. Ayahanda Tukurian salahkan anaknya atas perceraian yang terjadi. Nah, jika memang salah, memang jangan dibela ya, gengs. Perceraian Tukurian dan Ria Ricis masih menjadi buah bibir netizen usai dokumen hasil putusan perceraian mereka tersebar luas di media sosial. Ayah Tukurian, Tuku Rustam Effendi, mengungkapkan bahwa perceraian tersebut terjadi atas kesalahan putranya. Karena kan Ricis WAK yang nyalahin Rian, ayah tetap walaupun Rian klarifikasi, tapi ayah tetap menyalahkan Rian. Sebagai kepala keluarga, Rian harus bisa menyelesaikan ini, ucap Tuku Rustam Effendi. Seperti diketahui, Ria Ricis dan Tukurian resmi bercerai pada Jumat 3 Mei 2024 melalui sistem e-court di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Atas perkara hasil cerai tersebut, hak asuh Moana jatuh ke tangan Ria Ricis dan Tukurian wajib memberikan nafkah anak 10 juta rupiah per bulan. Semoga jalan terbaik untuk keduanya ya, gengs. Gue bangun pagi-pagi kaget melihat klarifikasi bapaknya si Rian itu. Gue jadi keinget kan sama bokap mertua gue. Gue juga jadi keinget sama teman-teman gue, Gelin alias menantu Indonesia di Turki, yang setiap ribut sama suaminya yang bela siapa? Kayen babanya alias mertua cowoknya. Sama, kenapa ya seluruh mertua di dunia, nggak peduli dari Indonesia, dari Serbia, dari Turki, itu mertua cowok kenapa selalu baik ya? Apa mungkin dipikirnya anak gadis orang udah dinikah sama anak gue nih, kalau ada apa-apa nih berarti yang salah anak gue nih. Apalagi misalnya kayak bapaknya Tukurian gitu punya anak perempuan, mungkin itu dapat membayangkan bagaimana posisi anak perempuannya kalau dapat suami seperti Tukurian. Dan beliau aja bilang katanya tetap menyalahkan si Tukurian ya, walaupun wallahu alam gak ada yang tahu seberapa yang terjadi, tapi intinya siapa yang setuju kalau seluruh bapak mertua itu tuh selalu baik. Guys, ini Bunda mau komen nih, Bunda pasti dihujat nih ya, dihujat sama fansnya si mantan istrinya ya, yang sedang lagi viral ya, suami istri yang bercerai masih muda. Itu sih sorry ya, bukan Bunda ngebelain si suaminya gitu loh ya. Sekarang orang tuanya dituduh nyolong, maling, siapa yang gak sakit hati ya kan? Nomor tua itu orang tua itu segalanya loh ya buat Bunda sih gitu ya. Kita sebagai anak wajib membela gitu, mau siapapun itu, apalagi istri. Seharusnya istri kan justru menghormati dan menghargai mertua itu, anggap sebagai orang tuanya sendiri. Karena kalau Bunda sendiri menganggap mertua itu sama aja orang tua sendiri gitu loh ya. Sebisa mungkin kita tidak bisa membeda-bedakan antara mertua dan orang tua, seperti itu guys ya gitu. Terus masalah yang dia komplain masalah badannya kurus dan segala macem, ya elah yang begituan aja jadi masalah. Ya wajar kali sang suami memperhatikan istrinya kurus, ya boleh dong gemukin dikit sayang, asalkan begitu, jangan terlalu kurus, dipeluknya nggak enak. Bagus loh kalau suami berterus terang kayak begitu ya kan, perhatian, daripada dia diem-diem gitu nanti malah cari yang semok, kan bahaya. Ya kan, tuh juga istrinya juga sama. Kalau misalnya ada yang nggak disuka sama si sang suami, rambut lu jangan begini yang begitu, ya sama aja kan sebetulnya. Jadi kalau menurut Bunda si istrinya ini terlalu manja, terlalu sensitif, terlalu baper mungkin barangkali ekonominya lebih tinggi. Itulah biasanya perempuan kalau ekonominya terlalu berlebih dari sang suami, ya seperti itu rata-rata gitu ya kan. Memang ya dibilang egois ya, lebih egois kan begitu, mentang-mentang dia punya segalanya ya. Seperti itu pendapat Bunda. Terus masalah uang kan udah dijelaskan, dia juga nggak tahu kalau uang tiba-tiba masuk itu kerjaan dia, ya nggak salah dong ya kan. Jadi murung salah happy salah. Jadi seorang suami memang dibilangnya mau kondol apa segala macam, padahal kan juga dia mau kerja juga bisa. Cuman mana boleh sama istrinya, boleh sama orang lain. Berapa sih gajinya, mending lu bantuin gue kerja. Tapi kan kalau sama istrinya nggak mungkin dia minta gaji atau minta pendapatan, dan suaminya juga nggak menuntut itu. Jadi menurut Bunda ya, kalian sebagai penonton yang baik, janganlah terlalu menghujat berlebihan sama sang suami. Si istri juga bukan wanita yang sempurna, pasti ada kesalahan ya. Sebetulnya untuk ke arah perceraian itu hal-hal sepele yang nggak masuk di akal. Kalau menurut pendapat Bunda sendiri ya, itu bisa dibicarakan dengan baik-baik karena mungkin masih muda ya, jadi jalan pikirnya masih pendek, tidak memikirkan anak ya.
karena mengedepankan ego masing-masing. Coba kalau mereka mengedepankan perasaan anak, masa depan anak, ya kan, itu tidak akan terjadi perceraian karena masalahnya masalah sepele yang digunjang-gunjingkan gitu loh. Kan begitu guys. Itulah terkadang kenapa banyak orang bercerai ya, karena mereka tidak memikirkan sesuatu yang baiknya, mikirnya yang buruknya aja, padahal hal sepele gitu loh ya. Masalah minum es aja, mertuanya negor, baper, masukin ke hati. Ya wajar mungkin barangkali mertuanya negor karena kan anaknya ada sakit amandel, kalau bisa jangan kasih minum es, kan begitu dong ya. Masalah begitu aja sakit hati, ya elah, gimana lu punya mertua kayak gue lo. Gitu ya. Jadi buat wanita-wanita manja duran sana ya, jangan hal sepele dalam rumah tangga itu dibesar-besarkan. Kalau bisa masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Itu yang benar, insya Allah rumah tangga akan langgeng ya. Makanya Bunda berkali-kali bilang, cintai pasanganmu dengan kekurangannya, jangan mencintai kelebihannya. Karena kalau kelebihannya itu udah pasti kita mencintainya, tapi kalau kekurangannya kalian belum tentu. Itu yang membuat akan kalian menjadi bumerang dalam rumah tangga ya, gitu loh. Menjadi pertengkaran, hal-hal kecil aja dibesar-besarkan. Itu loh masalahnya ya guys. Gimana menurut pendapat kalian ya? Jangan dihujat Bunda. Bunda hanya melihat apa yang ada. Kan begitu guys ya. Begitu. Komen. Di seluruh bagian dunia manapun, wanita itu kalau sama mertua perempuan memang nggak pernah, ya ada yang bisa cocok, ada yang nggak cocok. Nggak cocok tuh karena apa? Karena mertuanya ikut campur, terus habis gitu suka komentar ya kan. Nah, memang jalan satu-satunya bisa hati itu adem itu cuman dari suaminya harus tegas gitu. Suaminya harus bisa, kayak maksudnya lebih masih memprioritaskan istri dan bisa bela gitu. Dan kalau ke mamanya ya gimana ya, bisa tahu gitu kalau aku ini sekarang udah punya keluarga, punya istri, punya anak, jadi aku keputusannya ya berdasarkan aku gitu loh. Nah kalau kayak gitu istri dijamin lebih tenang, lebih lega daripada harus kalau suaminya bela-bela mertuanya gitu. Cuman itu aja sih, bukan tidak menghormati mertua, tapi lebih suami itu lebih memang berpihak pada keluarga kita sendiri. Mertua itu tidak bisa mengubah keputusan suami gitu loh maksudnya. Gitu sih. Jadi buat kasus mertua itu memang kunci satu-satunya ada di suaminya, bukan yang lain. Jadi istrinya tenang. Bye-bye. Saat klarifikasi di posisi ini itu Bunda sumpah sedih banget. Ya, sedih banget. Kalaupun ada yang mengatakan ini adalah bagian dari sandiwara untuk mendapatkan simpati publik, tapi Bunda mengatakan tidak. Ini tulus dari dalam hatinya Mas Rian ini. Jadi Mas Rian ini baru terbangun dari tidur panjangnya ya. Mungkin selama ini anggapannya Ria Ricis tidak akan berani mengambil keputusan yang begitu yang begitu berat ya. Artinya mungkin masih menganggap bahwa pasti Icis tidak akan mau kehilangan dirinya. Nah jadi begitu di persidangan terakhir sudah sangat terlihat. Jadi di persidangan terakhir sepertinya Mas Reni sudah dapat bocoran sehari sebelumnya ya. Sehari sebelumnya mungkin dia sudah tahu apa yang bakal terjadi di sidang terakhir itu, sehingga mulai dari masuk ruangan sampai pada Icis cium tangan itu sudah terlihat sedihnya luar biasa ya. Pada saat keluar ruangan pun dia masih sempat-sempatnya menunggu Icis di pintu luar ya. Nah di sini ini pelajaran berharga buat kita semua, bahwa saat kehilangan baru kita bisa menyadari bahwa penyesalan itu sudah tidak ada lagi artinya.